Achtereenvolgens tekenen Raad en Advocaat weer voor Nederland en Sharifudin voor de Republiek. Hier is een stap gezet op de weg naar de oplossing van het Indonesische probleem. Dan pada 22 Januari 1948, Kabinet Amir Syarifuddin dinyatakan runtuh. Amir Syarifuddin pun mendirikan Front Demokrasi Rakyat bersama Sultan Syahrir dan Tan Malaka dengan visinya yaitu perubahan radikal dalam sistem pemerintahan Indonesia. Sebentar, ada yang datang deh kayaknya. Siapa ya? Hah? Musso datang. Nah, disinilah ambisi Musso dimulai. Musso dengan FDR memiliki visi yang sama, yaitu perubahan radikal dalam sistem pemerintahan Indonesia, yaitu komunis. Maka dari situlah Musso dan FDR pun bergabung. Ternyata di dunia luar pun sedang tidak baik-baik saja. Ada PKI sama Uni Soviet, terus ada Amerika yang juga ngedukung pemerintahan Indonesia. Lalu apa yang akan terjadi? PKI pun melihat peluang di Indonesia. Munculnya kebijakan RERA ini menimbulkan banyak sentimen bagi para PKI dan para bekas tentara. Kebijakan ini dianggap melemahkan militer dan melawan penjajahan Belanda. Di tengah penggejolakan antara ideologi nasionalis dan juga komunis, PKI berusaha untuk mencari perhatian lebih besar. Situasi ini diperparah dengan PKI melawan TNI. PKI menganggap bahwa TNI ini menjadi penghalang bagi PKI untuk menyebarkan ideologi komunis. Saat itu terjadi pertentangan antara kelompok pemerintah yang dipimpin oleh Kabinet Hatta dengan kelompok kiri yang berhaluan dengan komunis. Dari situlah munculnya beberapa tokoh yang mempunyai peran besar dalam pemberontakan ini, yang dipimpin oleh Musso dan Amir Syarifuddin. Juga ada tokoh-tokoh pendukung lainnya seperti Supomo, Dipa Nusantara Aidit, dan Maruto Darsman. Yang pertama ada Musso. Musso adalah tokoh utama dalam pemberontakan PKI Madiun pada tahun 1948. Setelah hampir 12 tahun tinggal di Uni Soviet, ia kembali ke Indonesia pada Agustus 1948 dengan membawa semangat baru, yaitu menyebarkan pahamnya komunis. Sesampainya di Indonesia, Musso langsung mengambil alih kepemimpinan PKI dan ia juga yang menggandeng Front Demokrasi Rakyat untuk mendukung rencananya menggulingkan Kabinet Hatta dengan tujuan membentuk pemerintahan baru yang disebut dengan Kabinet Front Persatuan yang berhaluan dengan komunis. Nah, Musso ini juga dianggap sebagai otak di balik pemberontakan tersebut. Namun, pergerakan ini pun akhirnya gagal. Dan pada tanggal 31 Oktober 1948, Musso akhirnya tewas ditembak oleh tentara pemerintahan saat mencoba melarikan diri. Selanjutnya ada Amir Syarifuddin. Amir Syarifuddin pada masa itu beliau merupakan salah satu tokoh sayap kiri yang paling berpengaruh di Indonesia dan ia pun pernah menjabat sebagai Perdana Menteri, tetapi jatuh setelah mosi tidak percaya akibat perjanjian Renville yang dianggap merugikan Indonesia. Dan setelah lengser, Amir mendirikan FDR pada tanggal 28 Juni 1948. Nah, FDR inilah yang kemudian menjadi salah satu kekuatan utama pendukung PKI dalam pemberontakan Madiun. Amir sangat berperan penting dalam menyatukan berbagai kelompok sayap kiri, baik itu komunis maupun sosialis, untuk menentang pemerintahan Hatta. Nah, bersama Musso, ia melakukan perjalanan propaganda dari Jawa Tengah ke Jawa Timur untuk menyebarkan pahamnya komunis. Namun, setelah pemberontakan di Madiun gagal, Amir Syarifuddin ini akhirnya ditangkap oleh pemerintah dan dieksekusi pada tanggal 19 Desember 1948. Dipa Nusantara Aidit atau lebih dikenal sebagai DN Aidit adalah salah satu pemimpin utama PKI yang memiliki peran signifikan dalam gerakan komunis Indonesia. Meskipun Aidit tidak secara langsung terlibat dalam peristiwa Madiun, ia merupakan tokoh penting yang turut mendukung upaya pemberontakan tersebut. Pada saat itu, Aidit masih dalam tahap awal membangun posisi di PKI, tetapi ia kemudian menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh dalam PKI tahun berikutnya, terutama dalam peristiwa G30S pada 1949.
Yang kedua ada Suepomo. Suepomo adalah salah satu pemimpin lokal PKI di Madiun yang juga terlibat dalam pemberontakan ini, memegang peran penting dalam mengordinasikan gerakan di daerah tersebut bersama para tokoh lainnya. Suepomo berusaha mengorganisir kekuatan komunis di Madiun dan sekitarnya. Juga ada Maruto Darusman. Maruto Darusman adalah salah satu tokoh penting lainnya dalam pemberontakan Madiun. Ia merupakan tokoh berpengaruh dalam gerakan sayap kiri dan mendukung Musso serta Amir Saifuddin. Dalam upaya pengulikan pemerintah setelah pemberontakan gagal, Maruto ditangkap oleh pasukan pemerintah bersama beberapa tokoh lainnya dan dieksekusi pada Desember 1948. PKI ini bermula dari pergerakan komunis internasional di bawah Stalin yang membentuk menjadi dua kubu. Kubu pertama yaitu adalah imperialis yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan kubu kedua yaitu adalah anti-imperialis demokratis yang dipimpin oleh Uni Soviet. PKI Indonesia lalu mengikuti ala tentara Uni Soviet yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Amir lalu membuat rancangan ala tentara merah Uni Soviet dengan cara memberikan pangkat militer dan membuat atau mengembangkan pendidikan politik militer. Namun, rancangan tersebut ditolak oleh Jenderal Sudirman dan Jenderal Urib. Di sini, ketika Soekarno memerintahkan penggabungan TRI dan Laskar menjadi TNI, Amir berusaha membuat TNI Masyarakat dan TLRI. Namun, rencana tersebut ditolak. Setelah Amir Syarifuddin dijatuhkan pasca perjanjian Renville, kabinet Amir Syarifuddin lalu membuat FDR atau Front Demokrasi Rakyat. Namun, ketika Musso pulang ke Indonesia, PKI di Madiun ini semakin besar. Ketika Musso menjadi ketua CCPKI yang dipimpin oleh Amir Syarifuddin dan Musso. Lalu, setelah Musso balik ke Indonesia, di sini Musso membuat PKI ini semakin besar, yaitu dengan cara semakin gencar menyebarkan paham komunis di Solo, Sragen, Madiun, dan Yogyakarta, dan mengancam aparatur daerah untuk mengikuti pemberontakan PKI ini. Dan puncak pemberontakan ini terjadi yaitu pada peristiwa PKI di Madiun. Pemberontakan PKI Madiun pada 1948 menjadi salah satu ujian terberat bagi Republik yang saat itu baru saja berdiri. Di saat bangsa ini masih berjuang melawan Belanda, justru muncul ancaman dari dalam negeri itu sendiri. Pemerintahan Indonesia tidak hanya tinggal diam, mereka bergerak tegas. Menyuruh pasukan Republik di bawah Panglima Besar Sudirman mengirimkan divisi Siliwangi dari Jawa Barat, didukung oleh pasukan lokal di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Dalam hitungan minggu, pusat kekuatan PKI di Madiun, Ponorogo hingga Kediri berhasil direbut kembali oleh Indonesia. Pemimpin mereka, Musso, yang baru saja pulang dari Moskow untuk memimpin pemberontakan PKI, akhirnya tewas ditembak di Wilangan, Nganjuk pada 31 Oktober 1948. Dengan jatuhnya Musso, pemberontakan akhirnya berakhir. Peristiwa ini memang menyisakan luka. Ribuan korban jatuh, termasuk rakyat yang tak berdosa. Namun dari tragedi ini, Republik belajar persatuan adalah harga mati, dan sejak saat itu bangsa Indonesia semakin waspada terhadap setiap ancaman ideologi, baik kecil maupun besar, yang mencoba memecah belah negara Indonesia. Seperti yang dijelaskan sebelumnya oleh teman-teman saya, pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948 ini ditutup dengan kekalahan dan juga kematian dari Musso yang merupakan pemimpin dari pemberontakan. Pemberontakan PKI ini merupakan salah satu sejarah paling kelam di Indonesia yang saking menyedihkan dan mengerikannya itu dipanggil sebagai The Killing Field oleh rezim Khmer di Kamboja. Pemberontakan PKI ini juga menimbulkan dampak negatif bagi bangsa Indonesia, yang dimana pada tahun 1948 bangsa Indonesia juga sedang mengalami masa yang sulit. Kenapa? Karena mereka juga harus berhadapan dengan Belanda yang terus-menerus mencoba menghilangkan keberadaan Republik Indonesia di mata dunia internasional. Di sisi lain, dampak dari pemberontakan ini bukanlah persoalan yang kecil. Pertama, pembangunan nasional bangsa Indonesia menjadi terhambat karena fokus dari pemerintah harus teralihkan menjadi menjaga kestabilan dan juga keamanan nasional, yang dimana
pembangunan nasional menjadi tidak optimal sehingga pada akhirnya kembali lagi merugikan masyarakat luas. Kedua, rasa keamanan di hati masyarakat menjadi hilang karena konflik PKI dan juga TNI yang memecah belah rasa persatuan dan kesatuan yang masih sangat fragile atau baru terbentuk. Yang ketiga, banyak korban jiwa dari pihak TNI, masyarakat sipil maupun dari pihak PKI sendiri membuat banyak masyarakat Indonesia merasakan kesedihan yang dalam karena kehilangan keluarga mereka. Oleh demikian, pemberontakan PKI ini merupakan sebuah sejarah kelam dari bangsa Indonesia yang harus kita ingat seterusnya karena agar tidak terulang kembali di masa depan.